Seperti apa perasaannya mungkin Kak Manisa? Campur aduk banget sih, parah campur aduk. Harunya sih yang lebih dalam, tapi harunya tuh bukan haru sedih sih, lebih kayak ke apa ya, blessing aja sih, bersyukur. Kayak gak nyangka aja bisa di tahap ini, dan sempet nyanyiin lagu Idola Indonesia ya. Jadi kayak terima kasih sudah dikasih kesempatan itu, dan banyak proses dan kesempatan lain yang udah aku rasakan di Indonesian Idol. Keren banget sih Indonesian Idol. Yang kamu dapatkan selama ada di karantina Indo Idol itu apa sih mungkin Manisa? Oh, pelajarannya sangat banyak terhadap kekeluargaan sih, lebih ke kekeluargaan, karena kan karantina bersama teman-teman ya. Kita dimana kita kayak benar-benar dituntut untuk lebih mandiri, tapi dengan apa ya, dengan pressure yang besar gitu. Jadi kayak gimana caranya nih kita tetap nyatuin beberapa kepala dengan culture yang beda-beda, dengan mental yang agak ketekan-tekan, tapi kita harus tetap fokus gitu dengan penampilan kita. Jadi kalau orang lihatnya kita cuma tampil di hari Senin aja, salah. Kita kerja tiap hari. Tiap hari. Tapi dalam hal musik gimana mungkin pembelajarannya yang dilakukan? Oh, kalau dalam musik cukup banyak sih, lebih ke jangan terlalu idealis dengan teknik, jangan terlalu idealis dengan genre kita sendiri. Coba peka terhadap telinga masyarakat Indonesia, karena ya kenapa tidak gitu loh, karena memang kita kan tinggalnya juga di Indonesia gitu. Jadi why not untuk tidak mendengarkan saran dari netizen Indonesia. Menjadi salah satu peserta yang kata juri itu katanya berkarakter suara kamu. Tanggapanmu gimana mungkin? Tanggapan aku sebenarnya itu pressure juga sih, karena karakter itu kan bisa in a good way sama in a negative way. Jadi kayak in a good way-nya kayak oke, dia tidak dimiliki oleh orang lain, tapi negatifnya kalau salah pilih lagu bahaya gitu. Nah, sama dengan yang saya rasakan beberapa kali ya, itu sih salah satunya yang paling penting memang pemilihan lagu. Aransemennya, terus moodnya gitu. Jadi wah, itu benar-benar acak adut, tapi harus bisa ditampilkan baik. Itu wah, itu keren banget sih. Betul. Makanya buat teman-teman aku yang masih benar-benar berjuang, kalian keren banget guys. Semalam bawain When We Were Young. Nah, ya. itu gimana? Apakah kamu merasa salah pilih lagu atau mungkin ya udah gitu? Sebenarnya nggak salah pilih lagu, aku suka banget lagu ini. Tapi karena memang When We Were Young ini menurut aku punya apa ya, karakteristik lagu yang udah kental, dengan aransemennya yang udah Adele banget. Tapi aku punya aransemenku yang berbeda, dengan tadinya nih pikirnya ya udah dengan versi aku, dengan versi Manisa. Nah, tapi ini gambling. Jadi kalau gagal ya udah, kayak kenapa lo gituin lagunya. Tapi kalau dia berhasil, ya masyarakat akan suka dengan lagunya. Nah, menurut aku kemarin aku gagal gitu. Jadi ya itu agak bahaya untuk memiliki idealis, untuk memiliki apa ya, karakter tadi. Jadi makanya bisa in a good way sama in a negative way gitu. Gagal yang kamu rasakan kira-kira karena apa? Mungkin apakah memang kayak performanya kurang atau seperti Nah, menurut aku tuh bukan karena aransemennya ya gagalnya. Aransemennya sangat bagus menurut aku. Cuman lebih kayak ke eksekusinya aja sih. Jadi kayak emosinya itu nggak bisa dikontrol. Terus emosinya itu bukan berarti kayak terhadap lagunya ya, tapi emosi terhadap semuanya, crowded, terus terhadap ya pokoknya semuanya lah. Itu kan vibing ya, dan ada banyak perasaan di dalam ketika kita menginjakan di panggung itu. Jadi kayak emosi itu yang aku nggak bisa kontrol. Jadi itu salah satu yang bisa aku dapat pelajarannya. Emosi itu benar-benar harus dikontrol banget. Betul, apalagi pas lagi pengumuman gitu ya kan, Oh, kita lihat kamu bahkan kayak teman-teman kayak Mesa segala macem pada nangis. Itu semuanya nangis, makanya Nah, aku kayak benar-benar terharu banget. Kayak oh berarti kalian anggap aku hidup gitu ya. Jadi kayak keren. Jadi aku lebih kayak ke kenapa sih baru tahu kalau mereka tuh keluargaku gitu. Kemarin tuh rasanya tuh belum sekekeluargaan itu loh Kak. Jadi kayak baru spekta ini sih aku ngerasa wah, bahkan kemarin sebelum aku pulang benar-benar ngumpul dulu sampai
ya sampai larut gitu untuk perpisahan sama aku. Dan yang bikin terharunya lagi tuh kakak-kakak kru sih. Oke, kenapa? Apakah karena berkesan buat kamu atau seperti apa? Itu semuanya juga sedih. Jadi kayak aku ngerasa kayak sedihnya tuh bukan karena sedih pulang, tapi sedih terharu kayak wah berarti apa ya, kayak gimana ya Kak, prosesnya tuh berarti ada something loh yang bikin kita tuh punya chemistry. Betul. Jadi kayak kru dapat, teman-teman dapat, jadi itu something big menurut aku. Oke. Walaupun terhenti di top 15. Yes. Apakah ada project kedepannya yang kamu akan lakukan mungkin seperti apa? Nah, project aku kedepannya pastinya harus punya lagu ya, karena kan mau nggak mau kita adalah seorang musisi. Betul. Tapi balik lagi dengan pelajaran yang tadi sudah didapat, tidak dengan idealis yang berlebihan. Boleh idealis tapi ya harus cukup gitu. Jadi jangan terlalu berambisi dengan idealis kamu. Terus aku pengen punya satu job Apa itu? di luar musik. Apa Aku tuh? mau jadi seorang host. Oh iya. Yes. Kenapa tertarik dengan dunia host? Sebenarnya dari dulu memang biasa nge-host juga, cuman nggak diseriusin. Okay. Nah, kerennya Indonesian Idol ini, mereka bisa lihat potensi aku di situ dan beberapa kali aku dikasih challenge untuk bawain acara gitu dalam beberapa segmen jadi host, dan memang puji Tuhan berhasil, masyarakat suka, dan justru menurut aku masyarakat lebih concern aku ke host, jadi kayak kenapa enggak ya gitu. Betul. Tapi kan tadi kalau di dunia musik nih, kamu Ya. kan bilang pengen punya lagu. Apakah ada rencana untuk bikin? Ya, Ral. Apakah ada rencana untuk bikin lagu sendiri mungkin atau seperti apa? Pasti harus bikin lagu karena kan aku juga backgroundnya adalah anak musik, jadi aku pengen coba tuangin semua yang ada di otak aku dengan pasar masyarakat Indonesia. Jadi aku pengen tahu nih apakah taste aku tuh disukai sama masyarakat Indonesia gitu. Tapi Jadi genrenya lebih kemana sih kalau kamu bikin lagu misalkan? aku tuh pengen, sebenarnya kan kalau orang Indonesia umumnya memang pop ballad. Betul. Nah, tapi aku pengen bikin sedikit agak gospel. Jadi agak gospel dikit. Nah, masuk gak ya? Itu kan belum ada ya. Pop ballad tapi ada gospelnya dikit. Nah, jadi pengen sedikit aku kasih itu sih, bumbu itu. Tetap dengan karakter Indo yang pop balladnya, tapi tetap juga dengan apa yang aku mau ya, yaitu gospelnya itu. Selain jadi musisi dan juga host ke depannya. Ya. Katanya juga mau jadi komedian. Nah, kok tahu sih? Iya, udah Komedian udah itu baca. host. Komedian host, jadi kayak ya apapun ya, yuk undang aku yuk. Jadi emang kamu tuh di karantina apakah sosok yang emang lucu di? Lucu banget Kak. iya? Aku Oke. benar-benar kayak kalau diem aku mau muntah. Jadi kayak mungkin salah satu yang bikin teman-teman aku sedih tuh mungkin karena itu juga kali ya. Kehilangan lucunya kamu. kan? Kehilangan. Tapi tenang aja, aku masih ada beberapa teman-teman lain yang memang komedian juga. Jadi tapi ya mungkin mereka belum berani mengeluarkan gitu. Betul. Tapi pasti nanti akan keluar lah kalau udah mau nggak mau nggak ada lagi kan. Betul. Gitu. Kalau harus dipilih satu, kira-kira kamu pengen yang mana? Apa nih? Antara nyanyi, host atau komedian kira-kira? Komedian. Komedian, nyanyi, baru host. Tapi kalau bisa tiga-tiganya kenapa enggak sih? Kenapa enggak? Betul. Nah, boleh dong di spill hari ini mau ngapain agendanya di sini? Nah, hari ini aku pengen ada photoshoot, terus pengen ada podcast juga. Jadi ikuti keseruannya bersama aku. Nah, Oke, aman? Ya. Sip. Thank you, Manisa. Makasih banyak. Nanti aku wawancara lagi ya. Pas Ya. foto. Ya, mulai. Hai Gospot RCTI, sekarang temenin aku untuk cari baju-baju buat Photoshoot. photoshoot. Come on. Ya. Jadi ini ada beberapa pilihan. Kalau ini nggak mungkin, ini buat ini buat saya nyanyi ya. Oh iya, tapi benar. udah out, jadi nggak mungkin. Kali diundang nanti di acara-acara kan? Ya mungkin Nah, itu kalau dia. jadi MC di mana-mana. Oh iya, betul. Ini bisa loh, jadi salah satu pilihannya. Oke. Terus ini ya terserah sih. Ini kayaknya Miss Indonesia ini. Ini masih oke ya, masih oke juga sih ini. Kira-kira mau pakai itu atau enggak? Atau gimana nih? Tapi kayaknya kita cari yang lain ya. Oke, boleh tanya dong ke kakak baru juga boleh. Halo kakak. Kakak ada top
Oh, yang ada di tas. Apa aja? Kalau ada brand di belakangin aja ya. Oke. Dipakai buat photoshoot nanti. Kira-kira itu kamu banget gak sih? Menurut kamu? Bisa kok, bisa jadi aku banget kan. Kalau jadi entertainment harus bisa semuanya ya, jadi nggak boleh milih-milih. Tapi tipe fashion kamu sendiri gimana mungkin? Tipe fashion aku tuh sebenarnya agak colorful yang kayak bener-bener corak-corak. Nah itu tuh aku banget. Gabriel Dorman Ningnong ya. Iya, jadi semakin dangdut itu semakin aku. Jadi kalau ini sebenarnya ini dangdut nggak sih? Enggak dong, belum dong. Agak. Ada, iya. At least gitu. Itu aku semakin dangdut semakin aku. Jadi Manisa Lona dangdut. Oke. Nah, bilang boleh. Nah, kita mau nunggu dulu nih kakak wardrobe buat milih. Nah, kita akan nunggu ya sebentar untuk kakak-kakak wardrobe pilihin baju yang bagus banget buat aku tuh gimana sih? Kiri kak. Boleh nggak di sana? Boleh. Gimana sih masa sih? Apa? Buat cinta dikit.